Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat operator sekolah? Semoga teman-teman operator dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya dan tetap semangat untuk meningkatkan kualitas data. Baik, teman-teman operator, hari ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana caranya supaya dana PIP di tahun 2023 ini bisa naik. Oke, untuk itu teman-teman selalu menyimak video saya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan video saya, jangan lupa di subscribe, like, dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Baik teman-teman, sesuai surat edaran dari Kementerian Pendidikan tertanggal 20 Maret tentang pemberitahuan penyaluran dana PIP tahun 2023. Jadi untuk PIP 2023 sudah mulai disalurkan sesuai dengan surat ini. Oke teman-teman, kita lihat ya. Dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbudristek Dikti telah menetapkan dan menyalurkan dana PIP tahun 2023 bagi peserta jenjang SD, SMP, dan SMA SMK. Oke, kita lihat poin pertama. Daftar surat keputusan pemberian PIP sebagaimana terlampir merupakan hasil pemadan antara peserta didik dan Dapodik dengan DTKS dan P3KE. Surat keputusan pemberian PIP tahun 2023 dan data peserta didik penerima PIP tersebut dapat diunduh melalui laman web aplikasi SIP Pintar ya. Ini lamannya pipkemdikbud.go.id, pasti teman-teman sudah tahu ya. Bisa dicek dari dinas, sekolah sendiri pun bisa mengecek. Besaran dana bansos PIP yang diterima peserta didik penerima PIP sesuai yang tertuang pada SK pemberian PIP. Nanti bisa teman-teman download di aplikasi SIP Pintar. Kemudian ini banknya. Kalau jenjang SMA SMK itu Bank BNI, kalau SMP SEB itu SD itu Bank BRI. Kemudian proses penyaluran paling lambat tanggal 31 Maret 2023. Nah, ini sekarang tanggal 7 April, jadi sudah mulai proses penyaluran ya teman-teman. Kemudian proses penarikan dana Bansos PIP dapat dilakukan melalui tanggal 1 April atau proses pencairannya itu sudah bisa dilakukan per 1 April. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di portal SIP Pintar daftar penerima PIP tahun 2023. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana siswa itu bisa mendapatkan dana PIP? Pasti teman-teman tahu toh, dana PIP ini tidak semuanya siswa dapat. Bahkan terkadang terbalik, ada yang orang tuanya mampu tapi dapat. Malah yang orang tuanya kurang mampu, malah tidak dapat. Terkadang ada yang siswanya tidak mampu, sama-sama juga tidak dapat. Nah, itu penyebabnya kenapa? Mari simak ya teman-teman penjelasan video saya berikut. Nah, teman-teman, bagaimana sih siswa itu bisa dapat dana PIP? Ya, pertama itu adalah pemadanan data dari Dapodik dengan data DTKS dan data P3KE. Apa sih DTKS itu? Data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Sedangkan P3KE ini adalah pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
ya, yang dikelola oleh Menko PMK, ya teman-teman ya. Jadi dana PIP ini ya berdasarkan hasil pemadanan dari Dapodik, ya. Dari Dapodiknya Bapak Ibu dipadankan dengan data DTKS dan P3KE. Nah, DTKS itu yang bagaimana, P3KE itu yang bagaimana. Oke, teman-teman. Kita lihat ya. Ini untuk data DTKS ya. DTKS ya, itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Nah, DTKS sendiri merupakan data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, demografi, dan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Bagaimana agar masyarakat miskin dan rentan miskin bisa tercatat di DTKS? Nah, menurut Kepala Biro Umum dan Ketua Tim Pengelola Data di Pusat Data Informasi Kemensos, ya ada 3 saluran untuk mencatat data DTKS. Ya. Ketiga saluran itu yakni melalui pemerintah kota, kabupaten, dan melalui Kementerian Sosial serta pendaftaran mandiri melalui aplikasi SIKSNG ya, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation kalau tidak salah. Ya. Nah, jadi melalui 3 itu, jadi usulan dari pemerintah kota kabupaten melalui Kemensos langsung, bisa juga melalui pendaftaran mandiri melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation ini ya. Nanti teman-teman bisa dibuka aplikasinya ya. Persyaratannya apa-apa saja bisa dilihat di situ ya. Kemudian ya, P3KE yaitu pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ya, yang dikelola oleh Menko PMK. Nah, data P3K ini terdiri dari data sebaran jumlah individu tanpa nama dan alamat, data individu keluarga tanpa nama dan alamat, data individu keluarga dengan nama dan alamat, ya. Kemudian data sebaran P3KE sebagaimana butir 2A dapat diakses melalui laman situs P3KE Kemenko pmk.go.id ya, nanti teman-teman bisa akses. Nah, permintaan data individu keluarga P3KE perlu menyatakan dokumen sebagai berikut. Nah, ini agak repot ya. Surat permintaan data yang ditujukan PT kepada Deputi Bidang Kondisi, kemudian penjelasan mengenai program yang akan menggunakan data P3KE, surat pernyataan yang menyatakan bahwa nama, nah ini repot yang ini. Ini levelnya level kepala daerah ya teman-teman, karena di sini ada pejabat eselon yang ditandatangani atau dibubuhi atau stempel oleh pejabat star eselon 1, kemudian kepala daerah. Jadi memang data P3K ini namanya juga kemiskinan ekstrim. Nah, jadi memang ini usulan dari kepala daerah atau bupati atau wali kota. Begitu, teman-teman ya. Nah, yang berikut ya, setelah dari pemadanan data dari Dapodik dengan DTKS dan P3KE, usulan sekolah melalui Dapodik. Nah, ini yang teman-teman peluangnya ada di sini ya. Usulan sekolah melalui Dapodik itu bagaimana, teman-teman? Nah, teman-teman pastikan data siswa tersebut valid. Yang valid yang di mana? Yang bagaimana? Yang valid berarti semua data yang diinputkan itu adalah valid. Misalkan NIK-nya ini sesuai, KK-nya sesuai, ya. Kemudian siswa tersebut memiliki kartu KIP, PKH, KPS, KKH. Nah, jika siswa tersebut memiliki 4 kartu ini, jangan lupa ya teman-teman input di Dapodik. Kalau siswa tersebut memiliki 4 ini, dipastikan dia setiap tahun akan mendapat PP ya. Kemudian yang terakhir adalah usulan sekolah berdasarkan kuota dana untuk daerah. Jadi setiap tahun itu ada pengusulan ya dari sekolah yang diverifikasi oleh dinas. Nah, ini berdasarkan kuota, misalkan
eh, kabupaten diberikan kuota, misalkan saja 1 tahun itu diberikan 1.000 kuota atau 1.000 siswa. Nah, 1.000 siswa ini ya baku bagi sebanyak siswa yang ada di kabupaten. Nah, itu namanya berdasarkan kuota. Nah, data yang bagaimana cara penginputan data yang valid? Ya, pasti teman-teman sudah paham ya terkait penginputan data Dapodik. Ya, misalkan di sini, ya, maaf ya teman-teman, ini saya blur karena berdasarkan pedoman komunitas YouTube, jadi saya blur. Nah, data ini teman-teman pastikan valid ya, baik NIK, nomor KK ya. Nah, di sini ada inputan ya, apakah penerima KPS atau PKH, jika memiliki ya klik ya. Apakah punya KIP? Jika memiliki ya klik ya. Kalau tidak ya klik tidak ya. Kemudian apakah peserta didik tersebut ditetapkan akan menerima PIP ya. Ya, ini misalkan ya. Misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa usulkan dia kategorinya apa? Apakah siswa miskin atau rentan miskin, yatim piatu, pernah drop out ya. Kalau saya saran berdasarkan dua ini ya. Siswa miskin atau rentan miskin dan yatim piatu ya. Ini kemungkinan besar akan dapat siswa tersebut jika datanya valid. Dan jika memang siswa tersebut benar-benar miskin ya. Jangan orang tuanya mampu tapi diisi. Nah, nanti dia akan sinkron di data DTKS tersebut ya, yang melalui data Kemensos itu. Karena data yang kita usulkan ini akan dipadankan dengan data DTKS dan P3KE tersebut. Nah, untuk menginput nomor KIP, PKH, KPS, KKH, nah teman-teman bisa input di sini jika memang ada kartunya ya. Teman-teman bisa input, bisa klik tambah ya. Nanti bisa dipilih di sini program Indonesia Pintar itu ya KIP tadi, program Keluarga Harapan PKH, kartu perlindungan sosial itu KPS, kartu keluarga sejahtera itu KKS ya. Nanti teman-teman bisa inputkan di situ. Nah, setelah teman-teman inputkan semua ya, penyaluran dana PIP ini kan bertahap. Kalau memang tahap 1 dan tahap berikutnya belum dapat, ya mudah-mudahan di tahap-tahap berikutnya bisa dapat. Seperti itu, karena biasanya pengambilan atau peng-cut off data PIP itu biasanya per bulan Agustus dan bulan September. Nah, jadi masih ada waktu untuk memperbaiki data-data itu dari sekarang. Dan teman-teman bisa pantau di aplikasi Si Pintar melalui pip.kemdikbud.go.id. Teman-teman bisa pantau di situ nama-nama atau usulan dari sekolah yang sudah masuk di program Indonesia Pintar. Begitu teman-teman informasi terkait dana PIP tahun 2023. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat dalam meningkatkan kualitas data Dapodik. Bagi teman-teman yang baru menemukan video saya, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman lain. Dan semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.